apakah Bapak bisa menjadi berbeda? Saya bisa berbeda. Ya. Pernah heboh tentang isu proyek Siluman. Nah, ini saya mau jelaskan kepada publik. Begitu saya terpilih jadi DPR Provinsi, saya minta teman-teman, ada 3 dokter, saya minta mereka membedah APBD 2012, 13, 14. Hasil bedah APBD yang saya terima dari teman-teman para pakar ini, ada daerah yang 3 tahun itu nol rupiah. 0 rupiah sabu selama 3 tahun itu. Rote hanya 250 juta. Sedangkan ada kabupaten lain yang mencapai 70 miliar. Hai warga Indonesia dan juga warga Flu Pamora, saya Victor Misa dan selamat datang kembali di CI Podcast. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan seorang yang sudah sangat lumayan terkenal, sangat terkenal di Nusa Tenggara Timur yang melalang buana di bidang politik dan juga merupakan seorang aktivis dan juga akademisi, yaitu Bapak Dr. Andrus Alexander Ena, MSI. Selamat pagi Bapak, selamat datang di CI Podcast. Jadi hari ini kita akan berbincang seputar dengan dunia politik, terkhususnya politik di NTT, yang mana kita ketahui bahwa Bapak Dr. Andrus Alexander Ena merupakan seorang mantan anggota DPR Provinsi NTT periode 2014-2019. Ya. Dan juga kali ini beliau akan kembali bertarung pada kontestasi politik di 2024 untuk calon anggota legislatif DPR RI. Dan oleh karena itu hari ini kita akan melihat sebelum kita masuk kepada pembahasan kita seputar dengan politik, bagaimana tanggapan Bapak terhadap NTT dan lain-lain. Mungkin Bapak bisa jelaskan pada kita sedikit tentang latar belakang dari Bapak Alexander Ena, atau yang disapa biasa Bapak Alex Ena ya? Siap. Oke, baik. Silahkan Bapak. Saya sebelumnya bekerja sebagai dosen. Ya, kurang lebih 30 tahun. Dari tahun 90 sampai tahun 2020. Saya minta pensiun dini. Untuk lebih fokus urus politik. Karena saya berpikir kalau saya ada di kampus terus, maka pelayanan saya agak terbatas. Hanya di lingkup kampus. Nah, untuk itu saya ambil keputusan untuk untuk menjadi politisi, dan memang itu sudah dilakukan. Kemarin saya calon DPR RI tahun 99, tapi saya ditempatkan oleh Victor Lasukadat di NTT 1. Ya. NTT 1 sebenarnya bukan basis saya. Ya, walaupun saya orang Alor, tetapi saya akan besar di kota Kupang. Ya. Jadi ya akhirnya kali ini saya ambil di Dapil NTT 2. Dapil NTT 2. Ya. Waktu 2019 Bapak ya? Siap. 2019 itu Bapak maju dari Partai Nasdem ya? Partai Nasdem. Tapi waktu tahun 2022 kemarin Bapak mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan masuk sekarang maju melalui Partai Perindo. Partai Perindo untuk Dapil NTT 2 dengan nomor urut 3. Baik, apa sih yang menarik dari politik, Pak Alex? Iya, tentu masing-masing punya pandangan, interpretasi tentang politik. Ya. Masih begitu banyak orang yang berpikir bahwa politik itu kotor. Bahkan ada lembaga-lembaga yang masih melihat bahwa politik itu tabu dibicarakan. Ya. Tetapi bagi saya sebagai seorang aktivis, akademisi juga seorang politisi, saya melihat bahwa profesi politik itu hampir sama dengan profesi seorang pendeta. Ya, karena pendeta bicara tentang keselamatan jiwa, politisi bicara tentang kesejahteraan rakyat atau keselamatan jasmani. Jadi sebuah profesi yang mulia. Jika kita laksanakan itu dengan baik, jika kita konsisten terhadap visi sebagai seorang politik,
ya, seorang politisi melaksanakan amanah yang diberikan oleh negara melalui undang-undang. Berarti kalau kita lihat politik sekarang yang dipandang sebagai sesuatu yang negatif, itu letak kesalahannya kira-kira di mana, Pak? Sehingga masyarakat punya persepsi seperti itu. Artinya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang kalau orang atau masyarakat berpandangan seperti itu, karena banyak oknum politisi yang memanfaatkan politik sebagai tempat untuk merebut kekuasaan semata, tempat untuk mengumpulkan harta kekayaan semata, dan mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi itu kita tidak menafikan. Apakah hal itu juga terjadi di politik Nusa Tenggara Timur? Oh, ada banyak. Ya, banyak karena orientasi politiknya orientasi kekuasaan. Sekarang orang merasa jadi ada pergeseran nilai. Ya, ada pergeseran nilai dan perubahan orientasi orang yang menjadi politisi. Ya, karena mau menjadi politisi itu adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tetapi sekarang orientasinya bergeser pada mau menjadi politisi lebih cenderung kepada masalah ekonomi, lebih cenderung kepada masalah kekuasaan, dan lebih cenderung pada masalah prestise, harga diri, bahwa dia menjadi DPR, disapa yang terhormat, dia bisa mengumpulkan uang yang banyak, apalagi DPR RI. Sehingga Anda melihat sekarang di mana-mana, ya, orang nol pengalaman, modal ijazah, ijazah sarjana, calon DPR RI. Padahal negara memberikan jabatan yang besar bagi DPR. DPR RI itu pejabat negara. DPRD provinsi dan kabupaten itu sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan kepala daerah. Itu undang-undang otonomi daerah dengan tegas pasal 93 menjelaskan begitu. Penyelenggara pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPR. DPRD. Jadi menjadi DPR bukan tempat mencari pekerjaan. Ya, kalau itu yang saya amati. Ya, ketika kita bicara seperti itu konsep yang ideal ya, yang Betul. seharusnya. Siap. Tetapi kalau orang bertanya kepada Pak Alex, apakah Bapak bisa menjadi berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh politisi-politisi yang ada sekarang? Oh, saya bisa berbeda. Dan saya buktikan di DPR, saya tidak perlu ngomong, tapi teman-teman bisa bicara. Saya 5 tahun DPR provinsi, saya berbeda. Nah, apa yang membedakannya kira-kira? Kalau seandainya masyarakat melihat ini dan bertanya, apa yang membedakan Bapak Alex Ena dan juga politisi-politisi lainnya yang tadi seperti Bapak sebutkan itu? Ya, sebenarnya banyak sih, tapi saya kasih contoh satu. Ya. Pernah heboh tentang isu proyek Siluman. Nah, ini saya mau jelaskan kepada publik. Ya. Begitu saya terpilih jadi DPR provinsi, saya minta teman-teman, ada 3 dokter, saya minta mereka membedah APBD 2012, 13, 14. Saya mau melihat. Ya, karena dalam pedoman penyusunan APBD itu dia dengan tegas menyatakan bahwa penyusunan APBD harus mempertimbangkan aspek pemerataan, keadilan, dan kepatutan. Hasil bedah APBD yang saya terima dari teman-teman para pakar ini, ternyata ya, walaupun tidak semua instansi PU, hanya saya memilih ada 5 instansi. PU, Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian. Hasil bedah APBD 3 tahun itu, saya melihat struktur anggarannya sama. Dari aspek pemerataan. Ya, dari aspek pemerataan. Contoh, ada daerah yang 3 tahun itu 0 rupiah. Sabu misalnya. Waktu itu di PU, bidang PU, bidang KPU-an. 0 rupiah sabu selama 3 tahun itu. Rote hanya 250 juta. Sedangkan ada kabupaten lain yang mencapai 70 miliar. Ada yang lain hanya 1 miliar. Ini periode 2014-2019. Saya bedah APBD kan 2012, 13, 14. 2013-14. Saya kan masuk 2014. Jadi saya minta untuk, karena saya dipercayakan sebagai Ketua Komisi 4 bidang perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Jadi saya ingin, ya namanya kita, latar belakang saya akademisi. Saya bicara harus berbasis data. Nah, lantas kita membahas APBD 2015. Ya, karena kita masuk APBD 2014 kan sudah diketok. Kita membahas APBD 2015.
Lantas pemerintah kasih dokumen-dokumen, saya pelajari, saya bandingkan struktur APBD 2012, 13, 14 dengan struktur APBD 2015 sama persis. Sama persis. Nah, oleh karena itu, waktu itu kebetulan saya ketua komisi, saya di rumah malam itu saya tidak tidur sampai pagi karena saya, waduh, kesal benar. Ini yang terjadi selama ini ternyata ketidakadilan dan ini pelanggaran terhadap pedoman penyusunan APBD itu Permendagri. Itu pelanggaran. Lantas ketika pertemuan dengan PU, biasanya mereka bicara presentasi visi misi. Saya bilang nggak perlu deh, itu kita nggak butuh. Presentasi aja penyebaran, penyebaran anggaran ke 22 kabupaten. Ya, kan Anda dapat anggaran tidak salah waktu itu 380 miliar atau 400-an saya lupa. Nah, karena saya lihat struktur anggarannya sama dengan yang saya bedah. Contoh. Jadi saya sudah mana-mana yang saya coret. Ya, karena saya melihat ada proyek yang bukan karena kebutuhan, ini karena keinginan. Lantas pada saat sidang itu saya suruh, ketika bilang tidak siap format pendistribusian ke 22 kabupaten tidak siap, saya bilang saya skor. Kadis siap, jam 1 kita lanjutkan rapat. Nah, jam 1 lanjutkan rapat, saya bilang ini coret, ini nggak penting. Ini dialihkan ke ini, sabu misalnya, ini dialihkan ke rote. Saya tanya, kenapa ini sabu, ini kok tidak dapat? Katanya bupati nggak mau. Saya bilang, kau bukan bekerja untuk bupati, kau bekerja untuk rakyat. Kenapa rote? Ya, alasan rote tidak ada jalan provinsi. Loh, PU itu kan ada 3 bidang, ada bidang Bina Marga, Pengairan, dan Cipta Karya. Kalau Bina Marga jalan tidak ada, ya harus anggarannya ke yang lain. Dua sektor yang lain, ya di bidang pengairan. Itu. Lantas savingnya 179 miliar. 179 miliar saya minta teman-teman, saya minta bidang perencanaan dari PU datang kita rencanakan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Lantasnya heboh. Proyek siluman. Hampir saya dipecat partai, saya nggak pusing. Kalau sebuah kebenaran, saya siap. Bahkan sudah diutus Sekjen waktu Joni Plate datang untuk rapat pecat saya. Saya bilang, boleh pecat copot saya dari ketua komisi, tapi tidak boleh ganggu saya jadi status keanggotaan. Karena itu partai nggak kasih satu peser pun saya jadi DPR. Karena hasil doa istri dan anak-anak saya, dengan saya bekerja berdarah-darah dapat itu. Nah, contoh waktu itu. Nah, kalau kita bicara seperti apa yang tadi Bapak sudah katakan, apakah mungkin ini dilakukan oleh cuma seorang? Karena kalau kita tahu kan di dalam DPR itu kan keputusan-keputusan itu kan bersifat kolektif. Betul. Nah, apakah tidak ada, kalau seandainya kita bicara seperti itu, apakah itu hanya dilakukan oleh Bapak Alex Ena sendiri, ataukah memang secara kolektif juga itu dilaksanakan? Jadi begini, kita waktu periode 2014-2019, kita akademisi ada berapa orang? Yang ada di dalam DPR? Ada dalam DPR. Oke. Dan kita konsisten. Kita konsisten. Ya. Di Nasdem kita 2 orang. Saya dan Pak Kasim Kolo. Di Demokrat ada Pak ini yang sekarang ketua Pak Leo Lelo. Ya. Dan ada satu lagi, kita sekitar 45 orang. Kita konsisten. Ya. Kita juga menolak kalau misalnya ada sorong-sorong amplop tidak jelas. Berarti praktik-praktik itu memang ada di dalam? Ada. Ya. Jadi saya kira saya begini, menjadi politisi ini kita ingin mengekspresikan idealisme kita untuk melayani rakyat. Jadi tidak bisa bilang bahwa kita masuk di sistem, kita tidak bisa, kita terbawa sistem, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kenapa saya memilih waktu itu ya untuk DPR RI? Karena saya melihat bahwa ini kan Partai Nasdem berkuasa loh. Ya. Waktu itu. Ya. Saya tim pemenangan, tim inti pemenangan. Tapi saya ketua pansus RPJMD ya, di DPR. Nah, saya ambil keputusan untuk sudah. Saya melihat memang di pemerintah provinsi anggarannya terbatas, banyak yang dilakukan. Pemerintah sudah datang dengan paket-paket. Ya, kita berjuang untuk, karena kita DPR itu kan dia melakukan berbagai tugas pengawasannya ya. Itu melalui apa nama pengawasan pelaksanaan tugas,
perkunjungan daerah, reses dan lain sebagainya. Kita memantau seluruh pekerjaan pemerintah. Ya. Kalau banding antara DPR dan kepala dinas, DPR itu karena kepentingan subjektif untuk mendapat suara dari konstituen, maka dia bisa tidur-tidur di kampung. Dia bisa tidur-tidur di kampung dan dia lebih paham tentang apa yang diingini oleh masyarakat. Tapi kan memang itu fungsi dasar dari DPR. Fungsi dasar dari DPR. Nah, tetapi kadang-kadang pemerintah sudah datang dengan paket ini. Ya, semulanya itu kita tidak bisa ya sebelum katanya, wah nggak bisa DPR nggak bisa rombak. Loh, saya bilang kalau pemerintah datang karena itu bukan, saya bilang baca aturan. Ya, DPR memiliki hak budgeting, bukan DPR tugas mensahkan apa yang diusulkan pemerintah enggak. Jadi DPR punya hak. Jika itu program-program pemerintah yang diajukan itu ada yang tidak berkepentingan langsung dengan rakyat, itu boleh dirubah? Boleh, dan itu kita lakukan. Oleh keputusan semua anggota Badan Anggaran. Ya, tapi kan keputusan-keputusan itu kan harus melalui sistem voting. Nah, itu bagaimana? Jadi tidak selalu harus voting. Tidak selalu harus voting. Jadi ini kan DPR sekarang ini kan banyak orang-orang sekolah lah. Ya dulu barangkali ya pemerintah anggap DPR bodoh, tapi tidak bodoh-bodoh amat. Jadi kita melihat bahwa ini tidak. Ya, jadi kalau pikiran kita terhadap sebuah program pemerintah itu rasional dan teman-teman anggota DPR itu tahu, khususnya di Badan Anggaran itu tahu, pasti mereka akan dukung. Kalau program yang kita katakanlah saya ngotot tentang ini nggak boleh, ini boleh misalnya, itu ada kepentingan politis, kelompok atau partai, pasti itu perdebatannya ramai. Tetapi itu misalnya saya angkat sesuatu yang menjadi kepentingan masyarakat, pasti akan teman-teman akan dukung. Saya 5 tahun di Badan Anggaran, jadi saya paham betul. Berarti kalau seandainya program pemerintah itu tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat yang punya kebutuhan yang lain, itu dapat dirubah oleh DPR. Bisa Dan dirubah apakah kalau seandainya itu kan otomatis dengan perubahan itu dana-dana yang awalnya ditujukan untuk program-program tertentu itu akan dipotong atau dirubah. Nah, apakah perubahan kepada program yang berikutnya itu diusulkan oleh DPR ataukah disuruh kepada pemerintah untuk merubah program tersebut? Jadi begini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan itu dia menggunakan 5 pendekatan. Yang pertama pendekatan teknokratis, yang kedua pendekatan politis, yang ketiga pendekatan partisipatif, yang keempat pendekatan top down, yang kelima pendekatan bottom up. Nah, DPR menggunakan pendekatan politis. Ya, pemerintah menggunakan pendekatan teknokratis dengan yang lain-lain, top down, bottom up, segala macam. Tetapi kan kita DPR ini kan ngerti. Begitu program kita lihat, ini mana yang menjadi kebutuhan masyarakat dan mana yang program ini menjadi keinginan penyusun program. Kan kita ngerti, kita paham ini. Ya, contoh saya kasih contoh. Ya. Misalnya pengadaan kerapu 1 juta ekor kerapu, nah, yang dilepas di laut lepas, walaupun itu teluk, tetapi teluk yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Ya, tidak dibuat penghalang supaya bibit kerapu itu tidak boleh keluar, tapi ini pergi lepas di situ. Nah, tanyanya manfaatnya untuk apa ini? Nah, misalnya, ya kalau kita DPR yang cerdas, kita tahu ini nggak penting. Sedangkan masyarakat teriak, enggak ada di masyarakat yang masih hari ini sampai hari ini orang ambil air minum 5 liter, 10 liter yang 2 jerigen itu dia bisa jalan sampai 7 kilo. Jam 4:30 pagi dia berangkat ke tempat air untuk ambil air minum, pulang ke rumah itu sudah jam 10 pagi. Itu masih ada di NTT. Nah, kalau kita melihat itu salah satu contoh yang Bapak kasih ya. Kalau kita melihat itu kelemahannya berarti ada juga pada pengawasan DPR. Betul. Pada periode sebelumnya ini. Jadi memang begini. DPR ya sekali lagi masih ada pemikiran bahwa DPR itu hanya cukup menyetujui. Jadi apa yang diusulkan oleh pemerintah itu harus dipakai. Nah,
Sehingga ada pemerintah yang bilang nggak pusing DPR. Nah kalau DPR merasa betul seperti itu ya, seperti itu sudah, dia jalan apa adanya. Ya, kalau kita melihat, kalau ini tadi dari pandangan Bapak Alex bahwa itu hal yang maksudnya lebih baik kita menolong orang yang di sana tadi yang Betul. kesusahan air. Nah, kalau seandainya hal ini disetujui, berarti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari DPR. Ya. Atau bagaimana? Kan DPR itu kan seperti yang tadi saya katakan. Ya. DPR itu dia langsung mengetahui langsung di tempat, ya, di lokasi atau di kampung atau di Ya. desa. Ya. Ya, karena dia dengan tugas pengawasan, tugas perkunjungan, tugas pemantauan segala macam, dia berkomunikasi langsung dengan kepala desa, dengan masyarakat, dan dia melihat secara langsung tentang kebutuhan masyarakat. Ya, jadi kalau DPR usul, ya tidak bermaksud bahwa pemerintah usul itu bukan semua keinginan. Ya. Ada juga program yang dibutuhkan. Ya, tetapi juga ada proyek-proyek yang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Ya, sehingga contoh, waktu saya ketua komisi 4 yang membidangi perencanaan infrastruktur ya di Bapeda mitra saya, Dinas PU, Dinas Pertambangan, saya minta anggarkan sampai 150 sumur bor. Ya, 150 sumur bor. Ya, tetapi yang realisasi tidak sampai 50. Ya, karena kita tahu persis bagaimana kalau ketika kita tidur, ya orang bisa bangun pagi, mama sudah pikul ambil ini jerigen 5 liter ini sudah jalan pagi-pagi buta, dia pulang sekitar jam 10. Bagaimana dia bisa kerja kebun? Sehingga saya bilang kita anggarkan. Saya bilang saya minta kalau bisa untuk sementara tahun ini anggaran dari Dinas Pertambangan harus berorientasi pada sumur bor. Contoh ini contoh kecil aja. Nah, tapi banyak juga yang. Nah, itu yang tadi saya tanyakan. Kembali kepada saya masih belum mendapatkan jawaban secara spesifik. Kalau seandainya kita kembali kepada contoh kerapu tadi, Bapak ya. Ya. Kalau seandainya Bapak Alex ada di situ, di dalam bagian dari anggota DPR provinsi itu, dan kemudian ini semua sudah menyetujui, cuma Bapak Alex sendiri yang tidak menyetujui. Apakah bisa ada perubahan di situ? Iya. Kalau tidak kan bisa saja kita katakan bahwa memang sulit. Biasa perdebatan itu di badan anggaran. Oke. Ya, perdebatan itu di badan anggaran. Ya, badan anggaran karena dia akan membedah semua draft anggaran disusun oleh pemerintah. Ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau perjuangan itu berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat dan itu secara masuk akal bagi semua teman-teman badan anggaran, itu biasanya itu mereka seluruh anggota DPR setuju. Tetapi kalau itu ada kesan politis, kepentingan partai, kepentingan subjektif saya, itu pasti ditolak. Sehingga waktu masa kita banyak yang kita tolak. Ya, banyak yang kita tolak. Nah, soal kerapu itu kan kita di masa-masa akhir 2019. Nah, itu kan kita sudah jadi itu kira-kira begitu. Jadi memang banyak program-program DPR juga yang masa kita 2024 ya 2014 2019 itu jalan. Jalan. Baik, sekarang kita masuk sedikit tentang NTT. Kalau seandainya Tuhan berkenan Bapak Alex terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029, yang pertama sebelum kita melihat apa yang akan Bapak Alex lakukan, tetapi pertanyaannya apa kekurangan NTT sekarang ini? Ya, yang pertama anggaran. Kita harus jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, waktu saya DPR tahun 2014, saya bertemu dengan Kepala BI untuk mengetahui tentang dana yang beredar di NTT itu berapa. Ternyata ya cukup besar. Sumbernya dari APBD 1, APBD 2 dari 22 kabupaten, APBN yang ada transfer daerah dan dana-dana khusus. Ya. Nah, itu kira-kira cukup besar.
Tetapi karena tidak ada koordinasi yang baik antar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, juga pada DPR, maka kita sampai hari ini masih miskin terus. Ya, dari 2018 posisinya kemiskinan 21,38%, data tahun 2023 dia hanya turun 1,16%. Jadi sekarang posisi 20,23%. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apa yang kalau saya terpilih, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama bahwa wakil NTT itu 13 orang. Ya, melebihi jumlah komisi yang ada di DPR. DPR RI itu kan ada 11 komisi. Wakil DPR RI mewakili NTT masyarakat itu ada 13 orang. Saya memang ya incumbent, banyak yang senior, ada yang sudah mau 30 tahun jadi DPR, ada yang mau 40 tahun DPR, ya ada yang 30-an tahun, ada yang 20-an tahun DPR. Saya akan berinisiatif untuk mengajak kita duduk bersama. Ya. Duduk bersama di antara 13 orang ini. Ya. Dan juga 4 orang senator. Ya, karena sampai hari ini masyarakat tidak tahu 4 orang senator ini kerjanya apa. Ya, kita duduk bersama. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten yang dananya sangat terbatas, kemiskinan, ya semuanya kita di urutan belakang semua. Ya, IPM kita berada di urutan ke-32, kemiskinan juga 32. Ya, kita terpaut angka misalnya IPM itu terpaut angka dengan Papua Barat itu hanya 0,1%. Kita 65,90, dia 65,89. Jadi bagaimana kita bisa bantu pemerintah daerah? Saya melihat bahwa kesannya masih sangat DPR RI ini seolah-olah, bukan seolah-olah, dan itu tidak salah juga, tapi lebih dominan pada peran sebagai wakil partai daripada wakil rakyat. Wakil partai daripada wakil rakyat. Petugas partai. Petugas partai, ya. Ya, kalau menjadi politisi, menjadi pengurus partai ya tentu istilah bisa saja petugas partai, pekerja partai, apa aja bisa dipakai. Gitu. Sehingga saya kira 13 orang harus bertemu. Ya, kita bicara, kita melihat dari 11 komisi ini, komisi mana yang harus menjadi kebutuhan masyarakat NTT. Prioritas, ya. Semua komisi ya apa nama. Tapi kira-kira mana yang prioritas? Kalau menurut pengalaman saya komisi 4. Bidang pertanian, perikanan, peternakan yang Pak Ansi Lema ada dalam sekarang. Ya. Yang kedua komisi 5 tentang infrastruktur. Ya, kita masih butuh infrastruktur dan dana infrastruktur. Yang berikut komisi 9. Ya. Kesehatan. Ini Pak Melki Lakian ada dalam sekarang. Ya, karena berkaitan dengan stunting yang hari ini ya ini kalau data di pusat kita masih ini, data provinsi bilang kita sudah turun, ya sudahlah itu tidak usah kita permasalahkan lagi. Dan komisi 10 pendidikan. Kita bicara. Dan 13 orang ini didistribusi sambil kita melobi ke partai masing-masing. Dari kesepakatan kita ini sambil kita melobi ke partai kita masing-masing supaya kalau bisa kita ditempatkan di situ. Habis itu teman-teman di senator 4 orang ini, ya, mari kita duduk bicara. Setelah itu kita minta pemerintah daerah, kita rapat kerja atau rapat koordinasi antara gubernur, para bupati dan para DPR terpilih. Ini awal kepemimpinan, misalnya sebelum bulan Oktober lakukan itu. Kalau ini kan tanggal 14 sudah bisa tahu hasil, paling tidak Februari, akhir Februari kita sudah tahu hasil. Lakukan rapat koordinasi, sehingga kita berjuang di sana itu dalam suatu sistem, ya, sehingga kita membangun sistem untuk kita bekerja di sana harus tersistem, terstruktur dan terukur. Oke lah, kita berjuang untuk konstituen kita itu tidak salah, ya, tetapi kita harus tahu apa kira-kira pergumulan pemerintah NTT, masyarakat, ya, kita di NTT itu harus ada di otak para DPR. Tapi kalau DPR hanya modal nggak punya kapasitas, ya hanya berpikir tentang diri. Otaknya hanya berpikir bagaimana perjalanan dinas, mau ke luar negeri, mau ke ini. Paling begitu-begitu. Nah, kalau kita bicara tadi prioritas pada 4 komisi itu, berarti menurut Bapak
apa yang membuat Bapak berpikir bahwa 4 komisi ini menjadi prioritas? Ya, karena begini, Komisi 4 itu kan bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan lain-lain. Ya, NTT hampir 80% ada di sektor itu. Oke. Ya, sehingga kita melihat kabupaten ini butuh apa. Ya, kabupaten ini program prioritas di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan kelautan itu apa yang harus kita dorong. Jadi kita tidak bisa melihat karena keinginan kita di sana, kita harus kepada menteri, menteri pertanian, kita NTT ini butuh ini kabupaten ini butuh ini, kabupaten ini butuh ini, kabupaten ini butuh ini. Ya, jadi jangan semua datang alat pertanian, traktor, hand traktor, traktor 4 roda dan segala macam semua dia kan tidak semua butuhkan itu. Nah, jadi kita sudah memetakan ya, kita sudah melakukan pemetaan kebutuhan itu antara DPR dengan pemerintah kabupaten. Nah, apakah itu belum terjadi sekarang ini? Oh, saya lihat belum terjadi. Belum terjadi ya? Ya. Jadi banyak bantuan yang datang tapi belum tepat sasaran, itu yang mau dikatakan. Iya, bantuan datang juga kan begini, lebih politis. Ya, bantuan datang, oh ini saya punya tim ada di sana. Ya, saya punya tim ada di sana. Tetapi kalau kita memulai dari awal dengan perencanaan bersama kepala daerah, kita butuh ini Bapak, kita butuh ini yang diperjuangkan. Di mana? Ini di mana, sektor mana? Oh ini di daerah mana? Ini daerah mana? Jadi kita juga tahu, jangan sampai bantuan yang kita perjuangkan di sana itu para kepala dinas atau kepala daerah memanfaatkan untuk kepentingan politisnya. Nah, jadi kita juga harus cerdas. Nah, kita dorong ini. Mau di bidang peternakan apa yang kita harus dorong sebagai entitas sebagai daerah peternakan. Nah, di bidang perikanan kelautan apa yang harus kita dorong? Nah, sehingga misalnya persyaratan untuk memperoleh perahu-perahu yang ukuran di atas 5 GT itu persyaratan yang begitu berat dan segala macam yang kita perjuangkan. Yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Pertanyaannya bagaimana kalau seandainya apa yang kita suarakan itu tidak sinkron dengan program pemerintah? Di pemerintah pusat itu kan dia berbeda dengan daerah ya? Berbeda daerah. Oke. Berbeda daerah. Dan saya belum DPR RI tapi saya tahu karena banyak teman-teman saya DPR RI. Ya hari ini teman-teman saya waktu semasa saya mantan ketua KNP, saya mantan ketua GMKI. Ya, jadi teman-teman saya ada hampir 2 orang hari ini ketua komisi. Saya komunikasi dengan mereka lancar. Para menteri itu paling takut DPR. Minta apa pasti dilayani. Siapa? Minta apa pasti dilayani. Ya. Itu situasi sekarang hari ini. Ya? Situasi hari ini. Karena memang kekuasaan DPR itu besar dibandingkan dengan DPRD. Karena dia betul-betul melaksanakan fungsi budgetingnya, fungsi anggarannya. Kalau dia tidak setuju, pasti tidak setuju. Tidak jalan. Berarti memungkinkan sekali bagi DPR RI ini untuk menggelontorkan dana dari pusat ke daerah itu sangat mungkin sekali. Bisa sekali melalui program-program. Melalui program-program. Ya makanya kan selama ini kan dia jalankan ya ada, tetapi ini kan saya mau lepas di mana suka-suka saya. Ya padahal bisa saja yang saya menempatkan alat pertanian di sini orang tidak butuh di situ. Tidak tepat sasaran. Oleh karena itu maka perlu ada koordinasi yang secara resmi. Secara resmi rapat pertemuan antara gubernur, para kepala daerah dengan 13 orang ditambah dengan 4 orang senator itu. Ya, jadi kita tahu persis ini RPJMD saya begini Pak. Saya kalau bisa 2 tahun ini saya target masyarakat ini tidak boleh lapar. Ya, apa program prioritasnya? Misalnya saya ingin kabupaten ini menjadi kabupaten jagung. Apa-apa yang Bapak butuhkan? Kita tahu persis ini di otak kita. Jadi kita bicara dengan menteri juga tidak asal bunyi. Berarti konsep programnya itu harus dimiliki oleh anggota DPR. Harus. Sehingga perjuangan di sana dia tidak hanya omong. Dan 13 orang ini harus orang-orang yang punya kapasitas. Ya. Jangan hanya asal karena punya uang, karena anak pejabat. Jadi DPR harus orang-orang yang punya kapasitas, ya, yang bisa melakukan itu di DPR. Ya karena begini, DPR RI itu mitranya itu adalah presiden dan menteri. Kalau kita tidak punya kapasitas, bagaimana kita bilang Anda, saudara menteri harus dianggarkan ke sini, ini karena ini. Kenapa?
Saya kasih contoh aja. Sekarang ini moratorium tentang daerah otonomi baru. Tetapi dalam moratorium itu ada klausul yang mengatur kecuali daerah otonomi khusus dan daerah perbatasan negara. NTT itu daerah perbatasan negara sesuai dengan Perpres 179 tahun 2014. Tapi anehnya 7 DOB yang sudah memenuhi syarat yang ada DPR sampai hari ini tidak diperjuangkan oleh 4 senator ini. Padahal Papua mekar sampai 4 provinsi. Ada belasan kabupaten. NTT 1 pun tidak. Padahal ruang itu diberikan oleh Perpres tentang moratorium daerah otonomi baru. Khususnya itu kita contoh, berbatasan. Kita daerah perbatasan negara. Oke. Nah, menarik tadi Bapak menyebutkan bahwa ini privilege, contohnya seperti orang yang cuma punya modal uang tetapi tidak punya kapasitas, atau yang punya darah politik dari mungkin bapaknya politik dan lain-lain. Tetapi ada juga satu hal lain, yaitu ada orang banyak yang dari luar NTT datang mencalonkan diri di NTT. Menurut Bapak itu bagaimana? Apakah mereka juga mengenal NTT ini dengan baik sehingga bisa menyuarakan pemetaan itu? Bagaimana? Iya. Memang regulasi tidak membatasi, undang-undang tidak melarang orang dari manapun mau jadi caleg. Enggak melarang. Tetapi ini sebenarnya masyarakat yang harus menentukan sikap. Orang yang dipilih itu harus orang yang benar-benar memahami pergumulan pemerintah, masyarakat, dan gereja. Jangan lupa, warga gereja itu adalah warga masyarakat. Jadi pergumulan pemerintah, masyarakat, dan gereja, dia paham betul. Bukan menjelang pemilu baru datang tabrak pesona. Lantas kita tidak tahu kapasitasnya apa. Oleh karena itu dia harus punya pengalaman dan rekam jejaknya terukur. Sehingga kita yakini bahwa ketika dia ada di DPR RI, dia bisa berbuat banyak. Saya harus omong jujur. Kalau 13 orang itu seperti Ansi Lema, saya kira NTT itu sama dengan Papua. Dia akan menikmati bagaimana kucuran anggaran turun di NTT. 13 orang ini bersuara lantang untuk NTT. Kita daerah perbatasan negara sama dengan Papua dan Papua Nugini, kita dan Timor Leste dan Australia. Kenapa biarkan daerah-daerah perbatasan miskin, jalannya, ekonominya, masyarakatnya masih pikul air 4-5 kilo? Itu harus ada yang berteriak lantang. Tapi jadi kalau hanya harap 1-2 orang dari 13 orang itu nggak bisa. Oke, berarti menurut Bapak yang sekarang ini yang cuma berteriak lantang di sana cuma Pak Ansi Lema? Bukan cuma Dari 13 orang saya ini kan begini. Saya kenal mereka semua. Kenapa? Karena saya ketua Bapilu di Golkar 10 tahun. Ketua Bapilu di Nasdem 11 tahun. 21 tahun jadi ketua Bapilu. Jadi semua DPR itu saya kenal. Seluruh politisi ini sebagian saya kenal. Sehingga bukan hanya Ansi. Ada sekitar 3 orang, 4 orang bagus. Yang lain itu menurut saya harus diganti. Karena nggak punya peran apa-apa. Itu hanya berpikir tentang diri. Itu hanya berpikir tentang diri. Berarti sebagian besar ya? Kalau kita lihat sebagian besar. Sebagian besar itu, untuk itu saya punya ide begini. Saya sudah bicara juga di beberapa media. Saya punya ide begini. Kepala daerah, presiden, dan anggota DPR itu dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala daerah dan presiden itu diawasi, dievaluasi oleh DPR atas nama rakyat. Pertanyaannya, siapa yang mengawasi DPR? Siapa yang melakukan evaluasi terhadap DPR? Untuk itu kalau saya jadi, saya akan mensponsori, harus bentuk suatu forum yang terdiri dari seluruh pimpinan organisasi, mulai dari organisasi mahasiswa, pemuda, keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan yang ada, menjadi anggota forum itu yang setiap tahun mengevaluasi 13 orang dan 4 orang senator. 13 orang anggota DPR, 4 orang. Ini misalnya khususnya NTT. Khususnya NTT. Ini 13 orang, 4 dan tambah 4 senator. Ini kan dilantik 1 Oktober misalnya. 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober. 1 Oktober ya, bulan pertama yuk kerja apa? Masuk November 1 sampai dengan akhir lu kerja apa? Itu harus dibuat secara
baik, dibuktikan dengan rekaman video dan juga foto-foto bahwa lu ada kerja. Ya jangan sampai dia atas nama masyarakat NTT, atas nama mewakili masyarakat NTT, tapi misalnya perjalanan selama 1 tahun itu dia berkunjung ke luar negeri lebih banyak daripada turun di NTT. Dan itu saya akan, kalau Tuhan berkenan saya terpilih, saya akan sponsori itu. Supaya semua 13 orang ini harus dievaluasi terus. Lu kerja apa? Jadi kalau itu dievaluasi terus, 5 tahun lagi lu nggak perlu kampanye. Lu tidak bisa, pasti lu akan mundur dengan baik-baik. Pertanyaannya Bapak, pertanyaannya ini lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif. Nah, Betul. bagaimana kita menilai kinerja DPR? Karena kan fungsi kinerja DPR itu kan mau dibilang lebih banyak rapat-rapat. Ketimbang kalau kita eksekutif ya kita bisa langsung turun ke lapangan dan langsung Eksekusi program. Ya, eksekusi program. Nah, bagaimana menilai kinerja DPR ini? Ya. Indikator apa yang dipakai? Ya, ini yang saya sering omong. DPR itu dibayar karena bicara. Enggak. Ya. Jadi saya dibayar sebagai DPR, saya dibayar karena saya bicara. Bicara apa? Bicara tentang kepentingan masyarakat. Oke. Ya. Bicara tentang kepentingan masyarakat di DPR. Tapi kalau saya tidak bisa bicara, ini misalnya ada caleg-caleg ini, nggak bisa bicara, suruh tim sukses yang bicara. Nah, misalnya ini karena dia banyak duit lantas jadi, apa yang akan terjadi di sana? Bapak yang turun kampanye, mama yang turun kampanye untuk dia. Kalau dia jadi, apa memang bapak yang pergi omong di sana, mama yang pergi omong di sana? Ini contoh. Jadi DPR, oke. Pertanyaannya menarik. Ini kan DPR memiliki 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Ada 3. Nah, sekarang begini. Kita bisa mengukur dengan peran-peran di 3 bidang ini. Ya, kan fungsi pengawasan itu bukan hanya Anda turun lihat-lihat. Ya, tetapi Anda akan bicara. Kalau memang ini merugikan masyarakat, ini merugikan negara, Anda harus lantang bicara. Ya, fungsi budgeting lagi yang tadi saya bicara. Kalau memang anggaran-anggaran ini menurut kita ya, bahwa ini tidak menguntungkan rakyat, Anda harus tolak. Anda harus berani tolak. Tentu dengan argumentasi yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak saja di kalangan DPR, kalangan pemerintah, tapi masyarakat juga tahu betul dia betul. Apa yang disampaikan itu betul. Juga di bidang legislasi. Ya. Sudah ada berapa undang-undang yang ini? Ya, saya tidak sombong, tapi ketika DPR provinsi saya hampir 3 perda inisiatif. Oke. Ya, 3 perda itu ukurannya. Ukurannya. Ya, kita ukurannya bukan perda yang di peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah dan datang kita bahas di DPR, tetapi inisiatif dari DPR. Oke. Nah, itu ukurannya di bidang legislasi. Ya, di bidang pengawasan itu apa yang Anda bicara tentang soal-soal ketimpangan, ya, soal-soal kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Nah, di bidang legislasi ya tadi soal, di bidang budgeting yang tadi bisa diukur, bisa diukur, bisa dievaluasi, ya, bisa dievaluasi. Ya, misalnya saya dievaluasi, lu di bidang legislasi apa pikiran lu tentang di bidang legislasi? Yuk berperan pembentukan undang-undang ini berapa apa pikiran lu? Bisa diukur. Ya, makanya kalau ini forum terbentuk, ya pasti banyak orang cerdas di dalam. Buat perangkatnya, buat pedoman evaluasi DPR, dibuat. Nah, kasih DPR dia, kita akan evaluasi dulu begini. Undang kalau dia tidak hadir, ya forum umumkan. Jadi ini lembaga yang akan dibuat untuk mengawasi DPR. Ya karena selama ini kan DPR merasa bahwa dia kayak orang yang ada di Menara Gading. Betul. Tetapi ini konsep yang diberikan oleh seorang Alexander Ena. Siap. Pertanyaannya bagaimana dengan DPR yang lain, 12 orang yang sisa dan juga 4 senator tadi? Apakah mereka mau dievaluasi? Ya kalau ide saya ini kalau diterima oleh para pimpinan organisasi, mereka tidak setuju kita buat. Kan itu kan tidak dilarang, itu kan undang-undang memberikan kebebasan, kemerdekaan bersikap dan berkumpul. Ya. Lantas dibuat ya kalau dia tidak mau evaluasi, terserah masyarakat menilai bahwa dia tidak mau dievaluasi. Apa alasannya?
pasti dia ada argumentasinya. Tinggal disampaikan. Menarik. Ya. Tinggal disampaikan di masyarakat. Kan ini kan bukan undang-undang. Ya. Ini supaya kita mau DPR ini kinerjanya terukur. Ya, terukur. Kalau lu hanya sudah 30 tahun jadi DPR, 20 tahun jadi DPR, ada yang bangga bahwa ini dia sudah ketika DPD terbentuk jadi anggota DPD sampai hari ini. Lantas apa yang karya lu apa tentang NTT? Ya, karya apa lu coba omong? Apa gagasan lu yang diterima secara nasional dan dijadikan sebagai undang-undang, sebagai aturan yang mensejahterakan masyarakat NTT? Dia harus buktikan. Ya, saya pikir itu salah satu ide yang cukup menarik karena kalau kita melihat di skop nasional sampai daerah ini belum ada sama sekali ide-ide untuk pengawasan DPR ini. Nah, tapi kalau seandainya itu dapat terjadi di NTT, saya pikir ada banyak hal juga yang harus dipertimbangkan karena contohnya kayak tadi untuk penilaian kalau ada orang yang berkuasa dan lain-lain bisa memberikan amplop kiri dan kanan juga, itu kan bisa jadi penilaian yang subjektif juga. Bisa saja dipakai untuk menjelekkan 1 dan 2 DPR yang lain. Kemudian yang berikut juga, ada satu hal yang mungkin tadi, kalau seandainya itu terjadi, publikasi. Itu mungkin satu hal yang mungkin bisa ditambahkan. Karena menurut saya, ini satu ide yang sangat menarik. Yang disampaikan oleh Bapak ini. Karena begini, kenapa ide ini muncul? Ketika saya jadi DPR, jadi DPR ini seolah-olah dia ini malaikat. Dia kerjanya hantam pemerintah. Ya, apalagi kadang-kadang pengalaman, pengetahuan tidak cukup itu dia hantam-hantam kromo, nggak berdasarkan data, fakta. Tapi pertanyaannya, ini siapa yang evaluasi dia? Dia buat apa? Saya harus omong jujur. Periode 2014-2019 ada beberapa anggota yang nggak bisa ngomong sampai 5 tahun, sampai selesai masa jabatan. Ada fakta, dan ternyata ada teman juga kasih tahu saya. Ada teman di DPR RI juga kasih tahu saya. Aduh, dia bilang, Bung, di DPR RI juga ada. Apalagi di DPR kabupaten kota. Dan kalau seandainya Bapak Alex Ena terpilih ya, ini salah satu yang saya pasti akan mengundang kembali ke sini. Dan kita akan menagih ini. Karena kenapa kita buat podcast ini? Podcast ini juga merupakan salah satu bagian dari publikasi terbaik kita. Karena kita mau agar pemerintah itu betul-betul dilihat kinerjanya oleh masyarakat, baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, ini ide yang kalau seandainya Bapak Alex terpilih, saya orang pertama yang akan mengundang Bapak Alex untuk menagih janji ini. Oke, baik Bapak Alex, kita sudah cukup banyak berbicara pada pagi hari ini. Mungkin ada hal-hal tertentu yang sebelum kita tutup akan podcast kita saat ini, ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan oleh Bapak Alex untuk closing statement-nya, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu itu hanya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Satu suara itu punya harga yang besar, harga yang mahal. Ya, untuk itu harus menggunakan hak pilih Bapak Mama dengan baik. Memilih orang yang tidak salah. Hanya bukan soal-soal transaksional, soal-soal pragmatis, tapi harus memilih orang-orang yang betul-betul paham terhadap pergumulan masyarakat, pemerintah, dan gereja di NTT. Nah, dengan demikian, Bapak Mama tidak akan menyesal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah hak pilih dengan baik, karena tugas khususnya para lembaga-lembaga, baik itu lembaga-lembaga kemahasiswaan, kepemudaan, kemasyarakatan, juga lembaga-lembaga. Kita harus menjaga nilai-nilai etik dan moral dalam berpolitik, dan juga nilai-nilai demokratis. Ya, karena bagi kita bangsa Indonesia, nilai tertinggi dari suatu demokrasi adalah melaksanakan
sebuah keputusan yang memang kita sendiri tidak setuju. Nah, untuk itu saya kira tanggung jawab masyarakat, khususnya para lembaga-lembaga organisasi baik mahasiswa, kepemudaan dan kemasyarakatan sosial lainnya, keagamaan, kita harus konsisten menjaga itu. Kalau tidak, politik kita akan rusak dengan maraknya politik transaksional, ya, politik pragmatis, politik dinasti, dan macam-macam. Kita akan mengarah ke situ dan kualitas pemilu kita akan menjadi terpuruk. Saya kira itu pesan saya. Oke, baik, itu saja mungkin pembicaraan kita di pagi hari ini. Siap. Dan saya berharap kita akan bertemu lagi Pak Alex di dalam podcast kita yang lain, dalam topik-topik yang mungkin lebih spesifik, lebih khusus. Dan oleh karena itu, buat semua yang menyaksikan akan podcast kita pada saat ini, please buat teman-teman untuk mensupport akan podcast ini bisa subscribe, like, dan juga memberikan komentar. Dan juga kami mau berterima kasih untuk Dapur Elpida Kupang dan juga SMK Kristen Elpida yang sudah mensupport akan keberhasilan podcast kita pada saat ini. Dan oleh karena itu, saya Victor Misa, selamat pagi dan kabar baik menyertai Anda. Terima kasih Pak. Terima kasih.